Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya setelah sekian lama aku nggak upload video baru, mungkin udah sekitar 1 tahun lamanya aku nggak upload video. Jadi hari ini aku kembali masih dengan topik dan tema yang sama. Aku mau berbagi informasi ke kalian tentang dunia ortotik prostetik tentunya. So, stay tune, tetap terus tonton video ini sampai habis, oke? Oke, kali ini aku mau membahas tentang proses-proses yang harus dilakukan oleh seorang ortotis prostetis untuk membuat suatu alat. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba alat either itu ortosis atau prostesis tiba-tiba jadi. Pasti ada tahapan-tahapan atau proses-proses yang harus dilalui. Tapi kayaknya sebelum itu aku mau memberikan informasi sedikit deh ke kalian biar nanti kalian gak bingung kalau tiba-tiba aku ngomongin apa sih itu, kayaknya dari tadi sama aja deh kata-katanya, kayak ortotik, ortosis, ortotis, kayak hampir mirip gitu ya, tapi sebenarnya maknanya beda banget guys. Jadi kalau belakangnya itu tik, ortotik prostetik berarti itu menjelaskan tentang keilmuannya, ilmu yang dipelajari. Seperti di video aku sebelumnya udah aku jelasin, kalian bisa cek ya. Dan kalau misalnya belakangnya itu sis, either itu ortosis, prostesis, berarti itu menunjuk atau merujuk ke arah alatnya, alat yang dibuat, alat ortosis ataupun alat prostesis, seperti itu. Nah, kalau misalnya belakangnya itu tis, ortotis, prostetis, berarti itu menunjuk atau merujuk ke arah profesinya, seseorang yang profesional di bidang ortotik prostetik. Gitu guys. Jadi kita mulai ke topik utamanya, yaitu proses-proses atau tahapan yang harus dilakukan untuk membuat suatu alat ortosis maupun prostesis. Yang pertama ada asesmen atau pemeriksaan. Ini merupakan tahap awal dari semua proses. Jadi ketika pasien datang atau klien datang, kita pasti melakukan pemeriksaan. Di asesmen sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada subjektif assessment, ada objektif assessment. Kalau subjektif assessment berarti data collectingnya itu by asking ke pasien atau menanyakan kepada pasien, patient preference. Kita menanyakan umur, namanya siapa, gendernya apa, terus domisilinya di mana, terus juga medical history-nya seperti apa, yang pasien keluhkannya gimana, terus goals-nya menurut pasiennya maunya yang kayak gimana nanti alatnya gitu. Yang kedua adalah objektif assessment. Jadi kalau objektif assessment ini berarti data collectingnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ortotis prostetis sebagai examinernya. Jadi kita sebagai profesi yang melakukan pemeriksaan kepada pasiennya gitu. Nah, si objektif assessment sendiri ini kita bisa lakukan by observasi dari penglihatan, terus palpasi juga bisa, ada juga tes-tes khusus gitu. Misalnya kayak stabilitas di lutut, terus mengecek ruang lingkup sendinya kayak gimana, terus cek kontraktur, cek muscle strength. Sebenarnya untuk assessment sendiri itu tuh ada formnya gitu loh. Nanti kita bisa langsung isi. Ada subjektifnya ada di sana, objektifnya ada kayak gitu. Tahap asesmen ini penting banget dilakukan buat nantinya kita nge-decide preskripsi apa yang benar-benar cocok buat pasien untuk achieve goals-nya. Mulai dari alat yang bagaimana, desainnya seperti apa, bahannya yang kayak gimana, suspensinya nanti gimana. Ini tuh dari tahap awal yang ditentukan di asesmen ini nih. Yang kedua, ada proses namanya casting, yaitu proses pencetakan. Setelah tadi di asesmen kita nge-decide desainnya kayak apa, nanti dicetak nih di proses casting ke anggota tubuh yang memang memerlukan alatnya gitu. Nah, biasanya metode-metode casting itu sendiri tuh juga banyak, berbagai macam gitu. Tapi yang biasa digunakan itu adalah hand casting, menggunakan POP bandage. Mungkin nanti aku tambahin gambarnya ya biar kalian tahu kayak gimana POP bandage itu. Nah, metodenya tadi kebanyakan hand casting dan posisi dari pasiennya itu sendiri bermacam-macam. Tergantung sama case yang ada. Bisa weight bearing, bisa non-weight bearing, bisa partially weight bearing. Kalau non-weight bearing berarti tidak menumpu berat badan sama sekali. Contohnya kayak berbaring, mau itu terlungkup, telentang, atau tidur miring, itu bisa. Nah, kalau misalnya partially weight bearing berarti dia hanya sebagian menumpu berat badan, seperti contohnya duduk. Dan yang ketiga yaitu adalah foot weight bearing.
yaitu menumpu berat badan. Contohnya adalah berdiri, kayak gitu. Nah, hasil dari casting ini dinamakan proses cetakannya. Kok proses sih? Hasil cetakannya itu dinamakan dengan negatif cast. Gitu. Jadi tadi setelah dapat negatif cast akan di-fill menggunakan POP plaster, atau mungkin kalian lebih familiar dengan gypsum kali ya. Nah, nanti hasil dari filling tersebut nih kalau udah mengeras namanya positif cast. Negatif cast kayak gini, positif castnya kayak gini. Nah, si positif castnya ini yang akan masuk ke tahap selanjutnya, tahap ketiga, yaitu rektifikasi atau tahap modifikasi. Di tahap rectification ini tuh ada dua proses utama. Yang pertama adalah reduction atau mereduce, mengurangi. Ini terutama di daerah-daerah yang toleran sama pressure atau tekanan, seperti di tendon, di muscle gitu. Terus buat area-area yang nggak toleran sama pressure atau intolerant, itu biasanya daerah-daerah sensitif, daerah-daerah yang tulangnya menonjol, itu kita build up namanya, di adding sama material gitu guys. Selanjutnya adalah tahap fabrikasi. Nah, di tahapan ini atau di proses ini tuh sebenarnya masih banyak nih proses-proses yang dilakukan untuk memfabricate suatu alat. Tergantung lagi sama desain, terus sama case-nya yang seperti apa, terus materialnya yang kayak gimana. Tapi yang biasanya dilakukan adalah yang pertama adalah membuat interface atau liner. Ini biasanya menggunakan bahan-bahan dari yang sponge gitu loh, kayak EVA foam, itu tuh. Terus habis bikin interface, lanjut ke bikin soketnya atau wadahnya. Itu bisa menggunakan metode draping, bisa juga pakai laminasi. Kalau draping itu biasanya menggunakan PP atau PE. Nanti si lembaran plastiknya itu dimasukkan ke oven, setelah cook well baru di drap sama si soketnya. Sama si positif castnya, terus nanti divakum, jadilah si soket gitu kan. Terus kalau misalnya laminasi, karena dia thermosetting, dia tuh pakainya resin sama pakai bahan fiber gitu, kayak carbon fiber, fiberglass, itu bisa. Resinnya biasanya itu resinnya akrilik. Nah, kalau jadinya soketnya pakai laminasi, itu kelebihannya adalah seamless kayak gitu. Terus selanjutnya kalau udah selesai nih soketnya udah jadi, dibuka, nanti digerinda, ya kan, pakai gerinda mesin untuk dirapihin tuh, disesuaikan sama trimline, sama desainnya, ketinggiannya gimana gitu. Habis itu kalau emang memerlukan strap, itu bisa dijahit nanti buat strapnya. Baru deh kalau semua komponen udah selesai, terus dirakit jadi satu, namanya adalah assembling. Contoh kayak prostesis di atas lutut atau transfemoral. Itu kan berarti butuh knee joint, butuh shank, butuh foot, ya kan. Nah, itu dirangkai menjadi satu alat utuh, disesuaikan sama alignment yang ada. Jadi tuh nanti ada alignmentnya secara biomekanik kayak gimana, itu disesuaikan. Kalau udah semuanya, dipastiin dulu nih semua skrunya oke, semuanya udah aman sebelum nanti di fitting ke pasien gitu. Tahap selanjutnya atau yang terakhir adalah fitting atau tahap pengepasan. Nah, di tahap pengepasan ini tuh ada 3 proses. Pertama adalah socket dan volume fit, yang kedua itu ada static fitting, yang ketiga itu ada dynamic fitting. Nah, ini tuh harus berurutan, gak bisa dilongkap-longkap, gak bisa dari static ke socket fit, gak bisa dari dynamic baru ke static, gak bisa. Ini harus berurutan. Yang pertama ada socket dan volume fit, berarti di sini kita ngecek nih si soketnya atau wadahnya itu volumenya udah pas, gak kegedean, gak kekecilan. Terus area-area yang seharusnya kena pressure itu memang di tempatnya, bukan di area-area yang intoleran sama pressure, kayak di daerah tulang-tulang yang menonjol gitu kan. Terus daerah-daerah sensitif itu nggak boleh ada pressure. Terus kita cek juga nih trimline-nya, apakah ketinggian atau kerendahan kayak gitu. Selanjutnya baru masuk ke tahap static fitting. Kalau socket fittingnya udah oke nih, socket dan volume fitnya udah cakep banget, baru masuk ke tahap static fitting. Di static fitting ini, itu adalah tahap pengepasan dari alat ketika pasiennya itu dalam kondisi yang statis. Bisa sambil duduk ataupun berdiri. Di sini kita cek stabilitasnya. Apakah alatnya itu stabil, terus tingginya apakah udah cukup. Selanjutnya itu adalah tahap dynamic fitting. Di dynamic fitting berarti
pengepasan ketika pasiennya itu tidak dalam kondisi statis, yaitu seperti berjalan. Kita lihat nih cara jalannya kayak gimana, adakah gait deviation atau enggak, kayak gitu. Selanjutnya, kalau emang semua tahapannya itu udah selesai nih, si fittingnya udah cakep banget, alatnya udah keren banget deh, tinggal deliver, jangan lupa kita edukasi ke pasien. Yang harus kita lakukan di edukasi adalah gimana caranya ngerawat si alatnya itu sendiri, terus gimana cara pakainya, terus juga kalau misalnya ada kerusakan di alatnya itu segera datang ke klinik, jangan pernah dibenerin sendiri gitu. Terus ada follow up-nya juga kan buat pengecekan alat dan lain-lainnya, kita kasih tahu jadwalnya. Gitu deh guys. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif buat kalian semua yang menonton. Dan aku juga mengucapin terima kasih banyak buat yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebih kayak gitu proses dan tahapannya dalam pembuatan either itu ortosis maupun prostesis sampai deliver ke pasien. Oh ya, aku juga sangat terbuka dengan kritik dan saran dari teman-teman OP lainnya. Mungkin kalau misalnya ada kritik dan saran ke aku, atau penyampaian aku kurang pas atau keliru, bisa banget tulis di kolom komentar. Atau kalian semua yang punya pertanyaan juga tulis di kolom komentar, atau nanti DM ke Instagram aku cantumin di description box. Dan yang terakhir dan utama adalah don't forget to like, comment, and subscribe video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.